Dalam tubuh saya mengalir darah Rasulullah. Kenapa? Iri. Itu memang sering banget diucapkan oleh Habib Bahar seperti itu. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya ikhwan? Tidak boleh secara syariat ya berpatokan kepada basmah wirathiyah tes DNA untuk menafikan nasab, nggak boleh, haram secara syariat. Tiba-tiba di Indonesia ada fatwa haram. Nah, ini juga membingungkan. Dan tadi kita juga udah simak kan, Habib Rizik juga bilang bahwa memang salah satu cara untuk membuktikan bahwa dia Habib palsu atau bukan ya tes DNA. DNA-nya ngambil dari mana? DNA Rasulullah, dari peninggalannya, rambutnya dan lain-lainnya. Buktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya ikhwan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan sebelumnya mengenai tes DNA, teman-teman. Untuk itu kita coba simak dulu video berikut ini ya. Ini adalah videonya Habib Bahar yang mengaku bahwa di dalam tubuhnya mengalir darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci Rasulullah, dalam tubuh kami mengalir darah keberanian, darah pejuang, darah Imam Ali, darah Imam Hussein. Ya, jadi orang yang paling sering berteriak-teriak di muka umum ketika berceramah mengatakan di dalam tubuh saya mengalir darah Rasulullah, itu yang paling sering tuh Habib Bahar, teman-teman. Coba simak video-videonya. Ini ada lagi video lainnya ya, coba kita simak juga. Di tubuh Anda mengalir darah Rasulullah. Ya, di dalam tubuh saya mengalir darah Rasulullah. Kenapa? Iri. Iri. Dikira kita iri ya. Ini lagi video lainnya, coba kita simak nih. Anda ingin bertanya, ketika antum azan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Muhammad jaddak atau jaddi, Muhammad Rasulullah kakek ente atau kakek anak? Kalau ente berkata Rasulullah Muhammad kakek ente, faqad kadzabta, maka ente telah berdusta. Gitu ya. Berarti katanya Muhammad kakek ana gitulah ya. Terus berkuar-kuar juga mengatakan di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Di dalam tubuh saya mengalir darah Rasulullah. Kenapa? Iri. Itu memang sering banget diucapkan oleh Habib Bahar seperti itu. Tapi anehnya teman-teman, ketika ada kiai-kiai Nusantara yang meminta Habib Bahar untuk melakukan tes DNA, memvalidasi benar nggak pengakuannya sebagai cucu Nabi yang mengalir darah Rasulullah di tubuhnya. Tapi jawabannya membagongkan sekali. Sewaktu Habib Bahar bin Smith ditantang untuk tes DNA karena ada beberapa pihak yang meragukan silsilahnya, maka Habib Bahar mengajukan beberapa syarat. Yang pertama itu adalah bongkar makam Rasulullah dan kemudian ambil darahnya. Yang saya pikir ini adalah ajakan untuk menistakan agama. Assalamualaikum. Tes DNA, Anda udah bilang kalau mau tes DNA 2 syaratnya. 1, bisakah ente orang yang ngajak tes DNA ini menggali kuburnya Rasulullah, ambil darah beliau, nanti cocokkan sama kita orang, atau darah Sina Ubaidillah yang kan dikatakan putus, darahnya atau rambutnya kayak atau apa? Ya, sama-sama kita ke laboratorium rumah sakit. Anda udah cek rumah sakit Mangun Cipto Mangunkusumo, biayanya Anda yang bayar. Jadi salah satu syarat yang harus dipenuhi kalau mau membuktikan Bahar Smith ini keturunan Nabi atau tidak, yaitu dengan membongkar makam Rasulullah katanya. Astagfirullah, ini kata guru gembul sama aja mengajak orang lain untuk menistakan agama. Dan kemarin itu saya baca komentar, ada yang komen begini nih. Tadinya saya pikir Bang Dodi sefrekuensi sama Bahar Smith dan Rizik. Ya ternyata enggak gitu kan katanya. Ya sebenarnya saya sempat menaruh rasa respect terhadap Habib Bahar, teman-teman ya. Tapi semenjak ada ribut-ribut tes DNA ini, lalu Habib Bahar mengeluarkan syarat untuk membongkar makam Rasulullah. Mulai dari situ saya melihat, wah ini janggal ini ada yang nggak beres. Mulai dari situ saya hilang respectnya. Karena saya itu orangnya, sekagum-kagumnya saya dengan seseorang, serespek apapun saya dengan orang itu, kalau orang itu sudah menjelek-jelekkan Rasulullah, udah membawa buruk nama Rasulullah, bagi saya orang seperti itu wajib untuk tidak diikuti. Walaupun saya sebelumnya respect, tapi kalau sudah nyenggol Rasulullah dengan hal-hal keburukan, sudahlah tinggalkan saja. Ya Anda bisa bayangkan betapa buruknya mengajak orang lain, ayo kita bongkar makam Rasulullah untuk membuktikan bahwa dia
cucu Nabi gitu kan. Padahal teman-teman, Habib Rizik sendiri itu pernah bilang bahwa memang salah satu cara untuk membuktikan orang itu keturunan Rasulullah atau bukan, Habib palsu atau bukan, bisa dengan cara tes DNA. Dan tidak perlu bongkar makam Rasulullah karena ada peninggalan-peninggalannya Rasulullah. Coba kita simak nih videonya ya. Dengan adanya rambut itu bisa diperiksa gennya, DNA-nya bisa diperiksa ya kawan. Bagaimana DNA yaitu yang dimiliki oleh Nabi tersebut bisa dicocokkan oleh seluruh pongkol-pongkol Quraisy yang ada di dunia ini ya kawan. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya kawan. Jelas kan teman-teman? Jadi tidak perlu bongkar makam Rasulullah syaratnya. Karena memang para ilmuwan itu sudah melakukan pemetaan DNA Rasulullah melalui peninggalan-peninggalannya. Makanya di negara-negara seperti Arab Saudi itu ada catatan DNA Rasulullah. Jadi orang-orang yang ngaku sebagai cucu Nabi di Arab Saudi itu diwajibkan untuk tes DNA dulu untuk dilihat apakah ada kesamaan dengan DNA Rasulullah. Makanya di negara-negara luar itu nggak gampang orang-orang bisa ngaku-ngaku cucu Nabi karena ada persyaratan harus tes DNA dulu. Kalau di Indonesia nggak ada yang tes DNA. Jadi banyak Habib-Habib palsu ngaku aneh cucu Rasulullah, di tubuh aneh mengalir dari Rasulullah, diam-diam malah dawir, malah memperkaya diri, ngambil istri orang. Bahkan ada yang kikuk-kikuk di majelis selawat. Nah, dari keresahan inilah, dari kerisauan ini semualah akhirnya kiai-kiai di Indonesia itu mengajak, ayo yang ngaku sebagai cucu Nabi, monggo silahkan tes DNA. Nanti dilihat nih, cocok nggak dengan DNA Rasulullah. Karena di Indonesia ternyata 2 pakar DNA dari BRIN juga sudah bersedia. Bahkan meminta para Habib-Habib yang mengaku cucu Nabi untuk melakukan tes DNA. Nah, untuk ini supaya tidak berlarut-larut, nggak usah pusing-pusing, getih mundi gitu loh. Kita periksa, kalau memang benar-benar jaya, oke. Sing kalau memang gay yang aku, ya saya memang bukan dari sana. Selesai. Yang anehnya juga teman-teman, setelah heboh-heboh tes DNA ini tiba-tiba keluar fatwa tes DNA itu haram. Lah, kena prank semua kita nih. Coba kita simak nih ya. Tidak boleh secara syariat ya berpatokan kepada basmah wirathiyah tes DNA untuk menafikan nasab. Nggak boleh. Haram secara syariat. Haram secara syariat katanya ya. Yang keempat, saya singkat, la yajuz istikhdam al-basmah al-wirathiyah biqasdi ta'aqqud min sihhatil ansab tsabita syar'an. Enggak boleh pakai tes DNA untuk takut, hanya memastikan doang. Takut memastikan min sihhatil ansab tsabita syar'an. Nah, untuk memastikan nasab yang sabitah secara syariat, enggak boleh. Secara syariat enggak boleh. Allahu Akbar. Padahal di negara-negara lain, negara-negara Muslim ya teman-teman, Arab Saudi dan lain sebagainya, itu melakukan tes DNA untuk membuktikan nasab seseorang. Tiba-tiba di Indonesia ada fatwa haram. Nah, ini juga membingungkan. Dan tadi kita juga udah simak kan, Habib Rizik juga bilang bahwa memang salah satu cara untuk membuktikan bahwa dia Habib palsu atau bukan ya tes DNA. DNA-nya ngambil dari mana? DNA Rasulullah, dari peninggalannya, rambutnya dan lain-lainnya. Buktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya kawan. Jadi memang ya kayak aneh memang ya. Yang pertama berkelit bongkar makam Rasulullah itu kan nggak mungkin. Sekarang malah keluar fatwa haram. Di sisi lain Habib Rizik bilang tes DNA memang digunakan untuk membuktikan Habib palsu atau bukan. Ya kalau saya sih ya dalam hal ini ya setuju dengan Habib Rizik tentunya. Haramnya dari mana tes DNA kan? Sebenarnya teman-teman kalaupun misalnya tes DNA terbukti bahwa bukan keturunan Rasulullah ya tetap kita hormati selama dia baik, tidak membawa buruk nama Rasulullah, mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Bahkan kalau memang ilmu agamanya tinggi kita anggap sebagai ulama, kita tinggikan sebagai ulama. Begitu juga sebaliknya, walaupun ngaku-ngaku aneh cucu Rasulullah, di tubuh aneh mengalir darah Rasulullah, tapi kelakuannya buruk, ya sama aja, kita juga nggak akan respect. Bahkan kita malah jengkel kalau ada orang yang ngaku-ngaku cucu Nabi, tapi kelakuannya ya tidak menggambarkan akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, cukup itu aja dari video saya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.